Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan ya mengenai tanaman-tanaman apa saja, terutama tanaman liar yang ada di sekitar kita yang bisa dikonsumsi oleh manusia ya. Saya merasa perlu membagikan pengetahuan ini terkait dengan adanya pandemi corona, di mana kita saat ini sedang kesulitan ya mencari bahan-bahan makanan. Harapan kita semua tentu saja semoga pandemi ini cepat berlalu. Namun kita juga perlu mewaspadai seandainya situasi ini akan terus berlanjut. Nah, jadi di sekitar kita sebenarnya ada banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi ya. Selain tanaman-tanaman yang sudah kita biasa untuk konsumsi. Nah, di depan saya ini ada tanaman pagar. Ini jenis tanaman pagar. Namanya kalau di sini disebut mamangkokan ya. Ini tanaman ini selain dimanfaatkan sebagai tanaman pagar, juga ternyata bisa dikonsumsi alias bisa dimakan. Nah, yang dimanfaatkan adalah pucuknya ini, seperti ini, pucuk dan daun muda. Nah, seperti ini. Ini bisa ditumis. Kalau saya dulu waktu kecil ini suka dibuat main masak-masakan, itu digoreng, ini enak sekali ini. Oke, jadi kalau ada daun seperti ini di tempat Anda atau di sekitar Anda, ini bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Untuk namanya mungkin di setiap daerah ada perbedaan nama ya. Silakan komen di daerah Anda ini namanya apa. Oke, tanaman selanjutnya adalah jambu mete, atau ada yang bilang juga jambu monyet. Selain buahnya bisa dimakan, ternyata daunnya juga bisa dimakan. Ini yang dimanfaatkan adalah daun muda. Ini sepertinya sudah dipetik ya, sudah banyak dipetik. Jadi daun mudanya sudah tidak ada. Nah, ini udah kelihatan, udah dipetik ini, mungkin udah dimasak ya. Nah, itu ada yang daun muda tuh. Nah, ini biasanya dijadikan lalapan ya, enak ini. Tanaman selanjutnya yang bisa dikonsumsi adalah ini daun katuk ya. Ini salah satu tanaman yang sangat berkhasiat, mengandung gizi yang tinggi, terutama untuk ibu hamil atau ibu menyusui ya, karena ini sudah teruji dapat meningkatkan produksi ASI ya. Nah, ini tanaman ini juga bisa tumbuh di mana saja. Cara perbanyakannya sangat mudah, bisa dari biji atau di stek. Ini di stek kemudian ditancapkan di tempat yang teduh, ini tumbuh ini. Atau digeletakkan saja, ini tumbuh ini. Ini dimasak biasanya di sayur bening. Wah, itu sangat nikmat sekali itu. Oke, tanaman selanjutnya ini ada takokak ya. Kalau di sini namanya takokak. Gak tahu kalau di daerah lain namanya apa. Ini buahnya mirip dengan buah ranti, atau kita menyebutnya lencak ya. Tapi ini agak keras. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai bahan makanan. Sama seperti ranti atau lencak. Ini bisa dimakan ini. Silakan komen di bawah video ini
Ini di tempat kalian namanya apa ya? Karena biasanya setiap tempat itu beda-beda. Nah, selanjutnya ini ada tanaman pakis. Di sini kita menyebutnya pakis. Kalau bahasa Indonesia ada yang menyebut tanaman paku ya. Ini daun mudanya ini bisa ditumis dan rasanya sangat enak sekali ini. Crunchy gitu. Ini kalau di kampung ini sudah apa? Sudah biasa dikonsumsi ya, bahkan dijual di pasar-pasar ini. Ini sangat crunchy, enak sekali ini. Oke, yang selanjutnya ini ada talas sayur. Ini talas hitam ya. Ini biasanya tumbuh di rawa-rawa, berbeda dengan talas yang biasa ya. Kalau talas yang biasa itu di tempat yang agak kering, di atas tanah. Kalau ini tumbuhnya di rawa-rawa. Nah, ini yang dikonsumsi adalah batangnya yang muda, batang mudanya seperti ini. Ya. Kemudian ada umbinya juga bisa dikonsumsi. Ini kalau di sini namanya talas wulung ya. Ini bisa dikonsumsi. Ini biasanya di sayur ya. Nah, ini adalah tanaman favorit saya ya. Ini namanya daun mareme. Ini daun mudanya ini bisa dijadikan lalapan. Ini tidak perlu dimasak, ini langsung dicuci bersih. Kemudian dicowel dengan sambal terasi. Wah, itu nikmat sekali itu. Nah, ini seperti ini. Ini kalau di tempat saya namanya mareme. Ini silahkan di komen kalau di tempat Anda ini namanya apa ya. Nah, ini daunnya ini. Ini rencananya mau saya stek. Soalnya ini di kebun jauh dari rumah. Ini mau saya stek, mau saya tanam di dekat rumah. Ini persiapan untuk kalau situasi ini terus berlanjut ya. Mudah-mudahan cepat teratasi. Ini mareme ini. Dicowel dengan sambal terasi. Waduh, nikmat sekali. Nah, ini tanaman pagar yang lainnya ya. Ini di tempat saya namanya cikra cikri. Silahkan komen juga di tempat Anda namanya apa, karena pasti beda ya. Ini disebut cikra cikri. Ini daun mudanya bisa dijadikan sebagai lalapan. Biasanya ini ditambahkan dalam sayuran untuk pembuatan pecel ya. Pecel di sini bukan pecel lele ya. Kalau orang Sunda nyebut pecel itu gado-gado. Nah, ini biasanya ditambahkan ini, tanaman ini. Ini termasuk tanaman pagar dan tanaman yang daya hidupnya luar biasa. Ini dipotong kecil-kecil, batangnya ini masih bisa hidup ini. Musim kering gimana pun tetap hidup ini tanaman ini. Nah, ini di sini kita ada tanaman honje. Ini tumbuh tanamannya mirip seperti lengkuas ya. Tapi ini tinggi sekali ini. Mungkin sampai 3 meteran. Nah, ini nanti akan tumbuh bunganya itu namanya bunga kecombrang. Nah, ini bekas di pangkas ini. Ini bunga kecombrang ini bisa dijadikan makanan juga. Buahnya atau buah honjenya juga bisa dijadikan makanan. Ini tinggi sekali ini. Ini nyampe 3 meteran daunnya itu. Sayangnya ini sedang tidak ada buahnya ya. Sedang tidak berbuah. Ini bekas dipanen ini. Nah, ini tangkai buahnya ini. Bunganya disebut bunga kecombrang. Kalau orang Sunda nyebutnya rombeh ya.
Kalau sudah jadi buah itu namanya buah honje. Nah ini tanamannya ini. Mirip tanaman lengkuas. Tapi tinggi banget ini. Wah. Nah ini di sini kita juga ada tanaman rumput yang disebut dengan sirih air. Ada juga yang menyebutnya sirih Cina ya. Ini banyak orang menganggapnya sebagai tanaman pengganggu. Tapi ini bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi dengan cara ditumis. Ini resepnya sudah banyak di Google, tinggal searching aja. Resep tumis sirih air atau sirih Cina. Selain sebagai makanan, ini juga sebagai obat ya, bisa dijadikan sebagai obat. Oke, tanaman selanjutnya adalah daun singkong atau daun ketela, ketela pohon. Mungkin ini udah banyak yang tahu ya. Kalau biasanya kita yang dikonsumsi adalah umbinya, yang kita sebut singkong. Ini daunnya juga bisa dimakan. Namun ini kandungan kolesterolnya sangat tinggi ya. Jadi hati-hati buat yang punya darah tinggi atau penyakit kolesterol, jangan banyak-banyak nih mengkonsumsi daun ketela pohon ini, daun singkong. Ya, ini kalau di tempat saya ini biasa dijual juga di pasar ini. Nggak tahu ya kalau di tempat lain apakah sering dijual juga di pasar atau tinggal rabut saja, tinggal petik saja di kebun. Nah ini tanaman lain yang bisa dikonsumsi adalah gelang ya. Kita di sini menyebutnya gelang. Ada juga yang menyebutnya krokot. Ini biasa dimakan jangkrik di sawah ini. Ini nggak tahu kenapa bisa tumbuh di pinggir rumah saya. Ini bisa ditumis. Resepnya silakan cari di Google ya. Sudah banyak yang posting tumis krokot atau gelang. Nah, tanaman liar selanjutnya yang bisa dimakan ini namanya harendong ini. Atau bahasa Indonesianya apa? Senggugu atau sendudu, saya kurang paham kalau bahasa Indonesianya. Ini pucuk-pucuk daunnya ini bisa dimakan ya, termasuk bunga dan buahnya. Kalau ini ditumis, kalau buahnya bisa dimakan begitu saja ya. Nah itu contoh yang sedang berbunga itu. Ini saya waktu kecil kalau main ke hutan ini makannya ini. Oke, harendong. Nah ini kebetulan saya nemu takokak yang sedang berbuah. Gitu. Nah ini takokak yang tadi saya sebutkan ini. Nah buahnya seperti ini nih. Nah, tapi ini masih kecil. Oh itu ada yang besar tuh. Nah ini takokak namanya. Ini mirip buah ini apa? Lenca atau ranti, bahasa Indonesia ranti. Nah ini takokak nih. Ini sama dari sayur ini. Nah tanaman selanjutnya yang bisa dikonsumsi adalah melinjo. Kalau orang Sunda menyebutnya tangkil ya. Tanaman tangkil. Ini selain buahnya, buah tangkil yang sering dijadikan emping itu. Nah, jadi emping itu dari tanaman ini nih. Melinjo namanya. Selain buahnya, juga bunganya, bunga tangkil. Itu yang sering dijadikan masakan adalah daun mudanya. Ini sudah terlalu tua ini. Nah, ini seperti ini. Wah, ini luar biasa enak ini.
Ini ditumis atau dijadikan sayur kuah dengan apa? Santan. Bisa juga dengan tumis begitu saja. Nah, ini daun mudanya ini. Enak sekali ini. Ini namanya daun melinjo atau daun tangkil. Nah, ini masih muda ini, yang hijau muda ini. Nah, itu ada apa itu? Sepertinya saya melihat seekor kelelawar nih. Kelihatan nggak? Ini di tengah-tengah nih. Kelelawar yang sedang bergantung. Sepertinya dia pulang ke pagian ya. Nah, ini kalau alam masih terawat ini, yang seperti ini masih ada ini. Cuma harus hati-hati ya, kayaknya kelelawar juga salah satu yang menyebarkan corona ya. Kita harus menjauh ini, bahaya ini. Itu ada jantung pisang ya. Jantung pisang ini juga bisa dikonsumsi. Nah, itu ini tanamannya sangat tinggi, jadi kurang bisa fokus ini. Kebetulan juga ada sinar matahari pas di atas. Nah, ini jantung pisang. Jadi bukan cuma buah pisang yang bisa dimakan. Bunganya itu sebenarnya bukan jantung ya. Itu sebenarnya bunga pisang, tapi karena warna dan bentuknya mirip jantung manusia, ya disebut aja jantung pisang itu. Disebut jantung ya. Orang Indonesia kan gak mau ribet ya. Yang mirip jantung ya disebut jantung aja. Oke, jadi ini bisa dimakan. Wah, ini ditumis. Enak sekali ini. Jantung pisang. Ini tanaman selanjutnya yang bisa dikonsumsi adalah pepaya. Kalau untuk buah pepaya memang sudah biasa ya kita konsumsi. Nah, ini bagian tanaman lain yang bisa dikonsumsi dari pepaya adalah daunnya. Jadi daun-daun muda ini bisa dikonsumsi ini. Bisa ditumis atau dibikin lalapan dan sebagainya. Tapi karena ini rasanya sangat pahit, jadi ada trik khusus supaya ini tidak pahit ya. Biasanya itu digodok bersamaan dengan daun ini apa? Daun jambu mete ini, untuk menghilangkan rasa pahitnya. Ini tanaman pepaya ini bisa tumbuh di mana saja, terutama di Indonesia ini, dimanapun bisa tumbuh ini. Oke, selanjutnya ini ada daun ubi jalar ya. Daun ubi jalar ini juga bisa dimakan dengan cara ditumis ya. Ini mungkin banyak yang belum tahu karena biasanya yang dimakan itu umbinya ya. Tapi ternyata daunnya juga bisa dimakan ini. Daun muda ya, daun atau pucuknya. Ini bisa dimakan. Bisa ditumis atau dijadikan sebagai lalapan. Itu resepnya sudah banyak di Google, itu tinggal searching aja ya. Resep tumis daun ubi jalar. Itu sudah banyak. Nah, ini tanaman selanjutnya yang bisa dikonsumsi dan memiliki gizi yang sangat tinggi adalah bayam. Ini bayam ini kita kategorikan sebagai tumbuhan liar ya, karena ini memang tidak ditanam ini, tiba-tiba tumbuh aja gitu. Kalau musim kemarau nggak ada ini, kalau musim hujan ini di mana-mana ada. Ini salah satunya. Kemudian sana juga, oh, ini malah tinggi itu. Kemudian itu juga, ini daunnya malah besar-besar. Ini telapak tangan saya, dan ini bayam. Ini yang terakhir dan yang paling luar biasa.
Ini namanya pohon kelor. Jadi pohon kelor ini termasuk salah satu pohon dengan kandungan nutrisi yang paling tinggi di dunia. Tahun 60-an atau 70-an, saat terjadi bencana kelaparan di Afrika ya, kelaparan dan gizi buruk. Ini solusi dari PBB ini. Pohon kelor ini. Bagi yang belum tahu bentuk pohon kelor, daunnya yang seperti ini. Ini daya tumbuhnya sangat luar biasa ini. Ini ditanam di mana saja tumbuh ini. Ini biasanya kita masak dengan cara di sayur bening ya, mirip daun katuk. Ini pohonnya udah besar ini, sebesar paha. Nah, ini tangan saya, ini pohon kelor. Ini kemarin kita tebang untuk di stek. Nah, ini stekan pohon kelor, nanti kita akan tanam ya. Ini ditancepin aja jadi ini. Oke, itu saja untuk video kali ini tentang tanaman-tanaman liar yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan untuk dikonsumsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.